Din, kalau misalnya nih kamu jadi superhero, kamu maunya jadi superhero kekuatan apa? Aku sih pengen punya kekuatan lari cepat. Lari cepat, kenapa gitu? Supaya kalau misalnya ada orang lain yang butuh pertolongan aku nih, aku bisa bantunya cepet sat-set. Jadi aku masih sempet jual beli sahamku. Kamu mah gak mau rugi. Tapi nih, kalau misalnya superhero yang crush, nah itu kamu naksirnya sama siapa? Aku Hulk dong. Soalnya aku suka yang hijau dan besar. Hah? Enggak, maksudnya biar kayak portofolio saham aku. Oh ya ampun, kirain aku apa? Kalau bapak sih ya, bapak pengennya jadi superhero buat negara lewat investasi. Investasi, Pak. Oh, Apalagi? investasi yang di SBN itu ya, Pak? Hah? Bukan begitu, Pak Bagus? Nah anak-anak, untuk bisa menjadi superhero bagi negara, caranya gimana? Kita semua bisa berinvestasi di Surat Berharga Negara atau SBN. SBN ini adalah sebuah wadah investasi yang diterbitkan oleh DJPPR di bawah Kementerian Keuangan. Loh Pak, hubungannya apa investasi sama Kementerian Keuangan? Jadi gini anak-anak, kita apakah bisa bayangin nih, Pak Prabowo, presiden terbaru kita, memutuskan untuk saya butuh dana 100 triliun untuk bisa memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah. Telepon Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Bu, tolong printkan uang 100 triliun. Bisa apa bisa? Nggak bisa anak-anak. Nanti yang ada, kalau tetap dilakukan, akan timbul super hyper inflasi. Gede banget inflasinya. Yang tadinya mamah kalian beli telur 1 kilonya 32.000, sekarang harganya bisa 300.000. Barangnya masih sama, tapi harganya meningkat pesat. Inflasi, hyperinflasi seperti itu. Kan kita nggak mau. Oleh karena itu, akhirnya Menteri Keuangan menerbitkan sebuah instrumen untuk investasi masyarakat. Masyarakat akhirnya masuk menginvestasikan uang ini, dan dari negara akan dapat uangnya untuk bisa dibangunkan berbagai infrastruktur yang tentunya harapannya bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari SBN yang diterbitkan oleh pemerintah ini, pemerintah akan memberikan kupon setiap tahunnya berapa persen. Itulah keuntungan kita berinvestasi di SBN. Nah, kalau kita analogikan, sebuah SBN ini kita gambarkan seperti sebuah kapal induk, di mana kapal induk menjadi sebuah basis perlindungan dan tentunya dipersiapkan untuk misi jangka panjang. Dana dari investasi SBN ini nanti akan dibangunkan berbagai infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol. Dalam hal ini ada dua pihak yang berperan penting dalam obligasi atau surat berharga negara. Yang pertama pemerintah dan yang kedua itu pembeli. Ada penerbit SBN dan ada pembeli dari SBN itu sendiri, yang mana kita sebagai investornya. Investor nanti akan berhak setiap waktunya yang sudah disetujui antara penerbit dan juga pembeli surat berharga negara ini, seperti tahunan. Nanti mereka menentukan kuponnya berapa yang akan didapat dari investor setiap tahunnya. Contoh 5, 6, 7, atau 8% setiap tahunnya. Nanti investor akan mendapatkan kupon itu setiap tahunnya yang ditransfer setiap bulan pada rekening yang digunakan oleh investor. Nah, tugasnya dari penerbit obligasi apa? Tugasnya memastikan bahwa uang ini dikelola dengan sebaik mungkin. Uang ini nanti akan dibangunkan berbagai infrastruktur yang sudah disebutkan sebelumnya. Pak, dibandingin sama saham dan reksadana, tingkat risikonya lebih baik yang mana, Pak? Ngomongin soal risiko, tentu aja obligasi akan lebih aman. Dalam hal ini SBN, yaitu surat berharga negara. Karena mengandalkan keuntungannya dari bunga atau kupon yang dibagikan setiap tahunnya. Nah, risikonya apa? Risikonya yaitu kebangkrutan. Jangan sampai penerbit obligasi ini bangkrut. Dalam hal ini, ya kalau SBN berarti negara.
Apakah mungkin negara Indonesia akan bangkrut? Jawabannya kecil banget kemungkinan hal itu terjadi selama ekonomi kita berada di jalur yang benar. Oh, berarti SBN itu salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal ya? Dan kalau misalnya kita berinvestasi di SBN, secara nggak langsung kita bakal jadi pahlawan buat negara dong. Kamu mah, apa yang dibilang bagus itu mah. Biarin aja sih, yang penting portofolio investasiku hijau. Kita udah tahu banyak tentang instrumen investasi, baik saham, reksadana, sampai dengan obligasi. Nah, biar tahu apa yang dimaksud sama Dina soal portfolio hijau dan besar itu, kita akan bahas pada episode selanjutnya.